Langsung aja ya, yang pertama cara pegang brush pennya. Kalian pegangnya itu jangan terlalu dekat sama tipnya dan juga jangan terlalu jauh. Kalau terlalu dekat kayak kalian megang pulpen biasa kayak gini, kalian bisa ngerusak si brush tipnya karena dia dapat tekanan yang terlalu besar. Dan kalau terlalu jauh juga kalian bakal susah buat ngontrol brush tipnya. Nah, terus kalian pegang brush pennya itu arahnya searah sama arah tulisan kalian. Kayak ini dari kiri ke kanan. Si brush pennya juga searah sama itu. Jadi kalian bakal bisa bikin garis yang tipis, tebal, jadi lebih mudah daripada kalian serong kayak gini. Kalau kalian serong kayak gini tuh lihat tipnya tuh kayak kepaksa gitu buat bikin upstroke downstroke. Jadi lebih susah dan bisa ngerusak tipnya juga. Bedakan hasilnya kalau kita sejajar sama enggak. Terus juga jangan melakukan hal ini sangat berbahaya buat brush pen kalian. Selanjutnya, konsep dasar hand lettering, yaitu up dan down stroke. Jadi upstroke itu garis ke atas yang tipis dan downstroke itu garis ke bawah yang tebal. Upstroke ini dibikin dengan cara kalian gerakin brush pen kalian dari bawah ke atas dan nggak ngasih tekanan yang besar ke tipnya. Kalau yang ke bawah kalian tinggal kasih tekanan, jadi dia bakal bikin garis yang lebar. Nah, terus kalian coba hubungin up dan down stroke-nya kayak gini. Jadi kayak bikin gelombang-gelombang gitu, terus di arahnya sebaliknya juga. Kalau udah bisa, kalian bikin gelombangnya itu disatuin. Jadi ini bakal ngelatih kalian supaya lebih peka mau down atau up stroke pas kalian lettering nanti. Kalian juga bisa latihan bikin lingkaran kayak gini. Cara lettering huruf. Nah, ini aku contohin cara lettering huruf A dulu. Jadi ini kan ke atas, terus ke bawah yang tebal, ke atas lagi tipis, ke bawah tebal. Nah, dia itu pertama upstroke, terus downstroke, upstroke lagi, terus downstroke. Jadi kalian bisa latihan buat nulis-nulis huruf kayak gini dulu. Yang penting ingat aja yang ke atas tipis, ke bawah tebal. Terus ini huruf B-nya, dan ada beberapa huruf dalam lettering yang beda sama huruf jalan. Kalian misalnya kok bikin huruf jalan itu pasti beda sama B lettering kayak gini. Terus ada juga style huruf B lettering yang lain kayak gini. Jadi terserah kalian style yang mana. Aku bakal ngasih tahu how I letter A sampai Z yang bisa kalian jadiin referensi. Dan aku mau tekanin kalau letteringnya ini tuh kalian bisa cari referensi lain, style yang lain. Kalau kalian lebih suka yang lain, kalian bisa cari di internet, di Pinterest itu banyak how I letter A sampai Z. Gak harus yang kayak aku buat sekarang. Nah, ini contoh style yang beda. Ini huruf B, terus ini huruf D. Jadi terserah kalian mau pakai style yang mana. Oke, sekarang masuk ke tipsnya. Yang pertama, Tombow lettering practice worksheet. Ini jadi Tombow itu punya worksheet kayak gini yang bisa kalian pakai buat latihan lettering. Dia lengkap banget, ada downstroke-nya, ada upstroke-nya, terus huruf-huruf juga. Pokoknya bener kalian bisa latihan di sini, dan adik aku waktu belajar lettering juga aku suruh latihan dari sini. Tuh, jadi kalian tinggal ngikutin pola yang udah ada aja. Nih udah ada angka juga. Terus huruf besar, huruf kecil, sampai tanda-tanda kayak gini juga ada. Tips yang kedua, lettering putus-putus. Jadi di huruf jalan biasa kan kalian biasanya buat huruf jalan itu satu garisan aja cukup. Jadi satu kata itu cuman satu garisan aja. Nah, kalau misalnya di lettering itu bakal susah. Jadi biasanya kalau lettering itu satu huruf lettering berhenti, terus bikin huruf selanjutnya, berhenti lagi huruf selanjutnya. Karena kalau misalnya kita satu garisan gitu doang bakal susah nyesuaiin si tebal sama tipisnya. Ini contohnya.
nanti bakal susah bikin upstroke sama downstroke-nya lagi, dan bikin si upstroke atau garis tipisnya itu nggak maksimal jadi tebal kayak gini. Terus hurufnya juga jadi besar kecil kayak gini. Contoh lainnya kayak gini, kata goreng. Karena aku dari awal belajar lettering cukup kesusahan buat ngubungin suatu huruf dengan huruf E. Karena aku satu gores tadi, jadi cuma sekali lettering doang buat satu kata. Jadi huruf E-nya itu nggak maksimal, kayak dipaksain gitu loh, terus mepet juga. Kayak gini contohnya. Tuh, kayak roller coaster gitu. Jadi tips dari aku yaitu tadi, jadi berhenti dulu letteringnya, terus sesuaiin. Kayak gini, jadi huruf N terus berhenti, baru kita bikin huruf E dan kita tutupin lagi pengkolannya itu atau belokannya itu pakai downstroke. Kayak gini, tuh lebih bagus kan E-nya. Jadi nggak kayak roller coaster kayak gitu. Nah, ini juga huruf lain yang perlu dibelokin kayak gitu buat bikin hurufnya. Jadi nggak bisa langsung sekali gores kayak roller coaster gitu. Contohnya adalah huruf yang L, huruf K. Nah, ini bakal aku contohin gimana bikin huruf Shuki sama kayak tadi. Jadi berhenti dulu terus baru bikin H-nya. Nanti belokannya itu ditutupin pakai downstroke-nya tadi. Tips ketiga, fake atau fox lettering. Jadi ini tuh adalah lettering tanpa menggunakan brush pen. Jadi biasanya pakai full pen. Terus kalian bakal bikin lettering kayak gini, sama caranya. Tapi buat bikin downstroke atau yang tebalnya, kalian bikin sendiri manual. Jadi bikin garis yang lebih tebal terus diwarnain kayak gini. Nah, ini tuh aku rekomendasiin banget buat kalian kalau misalnya belajar lettering, buat sering-sering fake atau fox lettering ini, karena ngebantu banget buat bikin kita lebih peka sama apa yang harusnya tebal dan apa yang harusnya tipis gitu. Kayak teman-teman aku juga aku rekomendasiin buat belajar fake lettering aja dulu daripada brush pennya, dan emang lebih gampang buat belajarnya. Ini cara lain juga buat bikin fake lettering pakai marker. Ini bakal lebih kelihatan hasilnya. Jadi lettering biasa, terus baru kita bikin tebelnya. Jadi kalian kalau misalnya belum punya brush pen, bisa latihan pakai ini dulu. Terus bisa juga pakai pensil. Jadi bagian downstroke-nya itu kalian tekan, terus bagian upstroke-nya enggak. Yang mau aku tekenin juga, lettering sebenarnya bukan cuma itu doang, bukan cuma nulis pakai brush pen dengan huruf jalan, tapi itu banyak banget. Karena lettering itu setahu aku adalah seni menggambar huruf, jadi banyak banget variasinya, hias-hiasannya itu nggak terbatas cuman pakai brush pen doang. Kalian bisa cari referensinya di internet, di Pinterest itu banyak. Tapi buat pemula kalian bisa nyoba buat lettering pakai brush pen dulu, atau fake lettering juga bisa. Tips keempat, memilih brush pen. Ini banyak banget yang nanya. Kalau kalian nanya aku, rekomendasi brush pen buat pemula adalah yang murah. Kenapa? Kalian bakal lebih berpotensi buat ngerusakin brush pen kalian. Jadi kalau misalnya beli mahal-mahal tuh juga sayang gitu. Yang pertama rekomendasi aku adalah Snowman brush pen. Harganya 5-6 ribuan doang, murah banget, tapi ya dia emang cepet nge-fray atau rusak. Jadi ujungnya itu ngembang gitu, berserabut gitulah. Jadi susah buat bikin garis tipis. Kalian bisa bedain tuh yang nge-fray sama yang masih bagus. Kalau misalnya kalian nanya kenapa susah buat bikin garis tipis, ya mungkin brush pen kalian udah nge-fray, jadi udah bercabang, makanya nggak bisa bikin garis tipis lagi. Nah, ini dia contoh yang masih bagus tuh, masih kelihatan kan perbedaannya. Menurut aku si Snowman ini lumayan bagus buat latihan, tapi emang dia itu tipenya tuh yang kaku, agak keras. Temen-temen aku juga pada bilang kayak gitu. Dan makin lama dia dipakai, dia bakal semakin lembek, tapi dia nggak fleksibel. Jadi makin lama dipakai, upstroke-nya itu bakal makin tebal dan ya lama-lama bakal nge-fray. Tuh lihat tipnya itu nggak fleksibel, jadi dia tuh pas awal-awal kalian beli rasanya itu kayak kepaksa gitu loh, dia tuh bikin downstroke karena emang nggak fleksibel. Dan makin lama upstroke-nya bakal makin mirip sama downstroke-nya. Tuh bedain aja. Brush pen lain yang murah juga adalah si Artline Supreme ini. Ini juga harganya di bawah 10.000 dan dia mirip-mirip sama si Snowman, cuman dibanding Snowman aku lebih nggak suka pakai Artline karena dia lebih lebih keras dan lebih nggak fleksibel juga.
Nah, ini brush pen lain yang bisa kalian coba. Terus kalau misalnya kalian tipe yang nggak apa-apa, aku punya duit kok, rekomendasiin aja brush pen yang lebih mahal. Nah, ini dia si Tombow Dual Brush Pen. Ini tuh kayak brush pen default buat semua orang. Kalau misalnya kalian tanya brush pen yang bagus apa, tanpa peduli harganya, ya ini si Tombow ini. Karena dia fleksibel, bikin tebal tipisnya gampang, enak banget dipakai, lumayan awet juga. Harganya 19.000, paling murah di online. Terus ada juga Lyra Aqua Brush Duo, ini kayak dupe-nya Tombow gitu. Feelnya mirip banget, cuman dia terasa lebih light dan harganya juga lebih murah, kayak 15-16 ribuan gitu. Terus ada Pentel Touch, ini harga lebih pricey, kayak 29 ribuan gitu, paling murah. Tapi dia enak banget dipakai dan dia nggak gampang rusak karena dia bukan tipe yang brush gitu. Jadi menurut aku dia nggak bakal rusak yang nge-fray yang berserabut gitu, enggak. Dia enak banget dikontrol, gampang banget bikin tebal tipisnya, dan awal aku latihan juga aku pakai ini sampai sekarang masih bagus-bagus aja. Semua pentel aku udah 2 tahun dan ini aku udah repurchase yang warna hitam karena seenak itu. Jadi kalau misalnya kalian punya duit lebih, aku rekomendasiin buat beli pentel ini buat dicoba. Brush pen bagus yang lain itu adalah si Mild Liner Brush. Ini keluarnya baru tahun lalu kalau nggak salah, dan harganya lumayan pricey, 30.000 satu biji yang aku beli. Terus dia tapi enak banget, dia tipnya tuh fleksibel, gampang banget bikin tebal tipisnya. Banyak yang bilang ini lebih enak daripada Tombow, cuma menurut aku preferensi aja. Terus kalau kalian merasa Lyra masih mahal, kalian bisa beli DS brush pen, cuman DS brush pen ini tipnya terlalu fleksibel menurut aku. Dia bisa bikin garisnya tipis banget, kalian bisa bandingin sama garisnya Tombow, ini tipis banget dan garisnya tebel. Tapi karena dia saking fleksibelnya, kalian bakal susah bikin upstroke yang setipis itu. Kalau kalian perhatiin, aku lebih gampang ngatur si Tombow daripada si DS, karena DS memang benar fleksibel. Jadi aku agak kesusahan kadang buat lettering dengan ini. Tapi kalian bisa coba, harganya 12.000 sampai 15.000 gitu. Bener fleksibel tuh, kalian bisa lihat.